Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 143. Ya gitulah, kan elo yang setuju, jawab Inces. Hahaha, Jelita tertawa hambar. Lia juga sih. Usaha yang bagus, Jelita. Sayangnya elo nggak natural kalau mau mengubah topik pembicaraan, batin Inces. Dia hanya bisa geleng-geleng kepala kepada kelakuan sahabatnya. Ini, Kiara hari ini berangkat dengan ceria. Sebenarnya dia memang selalu ceria. Namun saat sampai di kantor, Alarik belum datang, malah hanya ada band asistennya, juga Bu Melinda, sekretaris seniornya. Kok Arik belum datang ya, gumam Kiara. Dia jenuh menunggu Alarik terus. Melinda mendengar gumaman itu. Mungkin Pak Alarik masih ada keperluan Nona. Kiara langsung menoleh mendengar ucapan Bu Melinda. Iya juga ya, hehehe. Kiara membuka ponselnya dan memutuskan untuk mengirim pesan kepada Bunga. Mungkin sahabatnya itu tahu apa yang sedang dilakukan Alarik sekarang sampai telat ke kantor. Ara tes. Besti sayangku, Arik kemana sih? Kok belum nongol di kantor? Arik, di rumah? Enggak. Bunga, loh. Udah berangkat dari tadi pagi kok. Kiara mengernyit membaca pesan Bunga. Udah berangkat. Kok belum nongol kalau? Udah. Batinnya. Dia segera menuliskan balasan. Ara, masa udah berangkat? Kok belum kelihatan batang hidungnya di sini? Bunga, nggak tahu juga. Mungkin mampir ke rumah ceweknya. Kiara seketika merengut membaca pesan Bunga. Ya dia sudah tahu soal konferensi pers itu, dia sampai menangis terisak-isak waktu itu. Namun, dia masih berharap kalau Alarik tidak benar-benar serius dengan si aktris itu. Ara emang hubungan mereka udah serius banget, iya. Bunga, Lia. Kayaknya mereka udah mau nikah dalam waktu dekat. Soalnya Arik kemarin bawa Jelita ke rumah buat dikenalin ke mama dan papa. Jemari Jelita seketika bergetar membaca pesan Bunga. Keceriaan yang ada sejak pagi tadi mendadak sirna. Ara, oh gitu. Bunga, kenapa sih? Biasanya juga kamu gelut mulu sama Arik. Ara, nggak apa-apa, kan dia bosnya di kantor ini. Ya udah, aku mau kerja. Bunga, oke. Kiara tersenyum tipis, entah mengapa ada perasaan tidak nyaman di dadanya. Haha. Pantes aja kemarin Arik buru-buru pergi, rupanya sudah ada janji sama kekasih tercinta. Dia mungkin terdengar bermain-main saat mengucapkannya, tapi sebenarnya hatinya sakit sekali. Sekarang, Kiara menjadi ragu untuk mendekati Alarik. Apa memang masih ada peluang untuknya? Masalahnya, kalau mereka sudah sangat serius sampai saling kenalan dengan orang tua, Kiara juga merasa tidak berhak untuk mengganggu. Dia rasa seperti sudah tak ada harapan. Namun, Kiara juga tidak rela kalau harus mundur begitu saja. Saat sedang melamun itu, Alarik datang. Sayangnya, tidak seperti biasa di mana Kiara selalu sok akrab dan merecoki Alarik kemana-mana, kali ini dia malah diam. Pikirannya seperti ada di tempat lain dan dia sering kurang fokus. Alarik sempat melirik gadis itu sekilas, heran juga mengapa Kiara tidak langsung menyambut kedatangannya dengan suara cempreng yang biasa. Malah dia diam saja menatap komputer, lebih tepatnya melamun dengan komputer menyala. Apa jangan-jangan khodamnya lagi liburan ke bulan? Makanya dia anteng dan gak tantrum, pikir Arik. Alarik bersikap cuek. Malah bagus kan kalau gadis itu tak membuat keributan. Dia langsung duduk saja di kursinya. Dia memanggil Bu Melinda untuk meminta beberapa berkas penting dari wanita itu. Hanya itu saja, Pak? Tanya Bu Melinda mengkonfirmasi. Alarik mengangguk. Ya, hanya itu. Baik,
Saya permisi dulu. Setelah itu Bu Melinda pergi. Alarik ganti menoleh kepada Kiara yang sedang menggeser-geser kursor mouse komputer. Entah melakukan apa dia. "Ara, tolong ambilkan dokumen di laci rak yang itu," pinta Alarik. Kiara diam. Dia tidak mendengar ucapan Alarik, jadi dia tetap fokus menggeser-geser kursor mouse komputer di hadapannya. "Aral," seru Alarik lebih keras. Namun, hasilnya tetap nihil. Kiara masih saja fokus dengan kursornya. Alarik kesal. Dia sudah dengan sukarela menerima Kiara untuk bekerja di kantornya meski sudah tahu gadis itu tidak akan bisa berguna amat. Namun, diminta mengambilkan dokumen saja tidak didengar. Bisa-bisanya dia melamun dan tidak fokus di jam kerja. Padahal Alarik juga sedang sibuk sekali mengurus kerjaan. Alarik geregetan. Dia bangkit dari kursinya dan menghampiri Kiara. Tanpa mengatakan apa-apa, Alarik malah langsung menggebrak meja gadis itu. Brak! Kiara terlonjak kaget. Dia sampai melotot saking terkejutnya. Jantungnya berdetak dengan kencang. Saat dia mendongak, Alarik menampilkan ekspresi yang begitu mengintimidasi. "Kalau nggak becus kerja mending resign aja." Dipanggil berkali-kali bukannya nyaut, malah ngelamun aja. "Ini bukan kantor nenek moyang kamu yang kerja bisa seenaknya." Alarik membentak Kiara dengan keras. Sebenarnya dia tidak bermaksud begitu juga. Dia hanya lelah dengan tumpukan pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Saking lelahnya, Alarik sampai bad mood. Makanya saat Kiara tidak menyahut saat dia panggil, Alarik jadi murka dan sekalian melampiaskan suasana hatinya yang buruk dengan membentak Kiara. Kiara sendiri terkejut bukan main. Kilat di kedua bola matanya tampak sangat ketakutan. Bahkan dia sampai berkaca-kaca karena menahan tangis. Saking takutnya, Kiara sampai mengepalkan tangannya kuat-kuat sampai kukunya memutih untuk menahan tangisannya sendiri. Jujur saja, dia juga heran mengapa sampai merasa begitu sedih karena dibentak Alarik. Kalau harus disebutkan satu persatu berapa kali Alarik membentaknya, mungkin buku catatan tebal milik Bu Melinda juga tidak akan cukup. Intinya, Alarik dan Kiara sudah biasa saling bentak satu sama lain, dan jelas Kiara biasa saja. Tidak pernah ada rasa sakit hati apapun. Kemungkinan, pesan bunga tadi berpengaruh pada kondisi hatinya. Kiara masih kepikiran, juga muram gara-gara memikirkan seberapa jauh hubungan Alarik dengan Jelita. Kiara langsung menunduk di hadapan Alarik. Maaf. Cicit Kiara pelan. Suaranya setengah parau. "Anu, boleh aku ke toilet sebentar? Mau cuci muka. Abis ini aku carikan dokumennya." Alarik heran. Mengapa Kiara jadi seperti itu? Karena terlalu heran, Alarik sampai mengangguk saja, mempersilakan Kiara ke toilet. Gadis itu pun buru-buru pergi melewati Alarik yang hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh. Alarik masih bengong. Dia belum beranjak dari posisinya. "Apa aku terlalu keterlaluan?" "Ya, itu dia mau nangis, kan?" Gumam Alarik kepada dirinya sendiri. Entah mengapa, Alarik merasa bersalah. Dia juga heran dari mana rasa bersalah itu muncul. Padahal biasanya dia lepas saja kalau mengomel kepada Kiara. Namun tadi, entahlah, Alarik sungguh bingung dengan dirinya sendiri. Alarik kembali duduk di kursinya, menunggu Kiara kembali dari toilet. Kalau biasanya dia senang-senang saja Kiara tidak ada, kali ini berbeda. Dia diam-diam mengkhawatirkan. Gadis itu, meski tentu Alarik gengsi kalau harus mengakuinya secara terang-terangan. Tak berapa lama kemudian, Kiara kembali dengan wajah yang lebih segar.
Dia cuci muka di toilet sekalian menenangkan diri sebentar. Berkas apa yang mau dicari? Tanya Kiara langsung begitu dia masuk ke ruangan Alarik. Berkas perjualan produk 2 bulan lalu. Ada di laci yang itu, kayaknya map yang warna merah. Aku agak lupa, jelas Alarik. Kiara mengangguk, tidak banyak bicara, tidak pula proses seperti biasanya kalau disuruh-suruh. Dia malah langsung menurut dan mencari berkas yang dimaksud oleh Alarik. Jelas saja hal itu membuat Alarik kembali kebingungan. Kiara menemukan berkasnya beberapa menit kemudian, terselip di bagian bawah. Tumpukan berkas lain. Ini berkasnya, sorry lama. Kiara menyodorkan map merah itu. Alarik terus memperhatikan Kiara. Kamu sakit? Tanya Alarik ragu. Kiara menggeleng sembari tersenyum. Enggak kok. Ada lagi yang harus kucari? Enggak ada. Oke, aku balik ke situ dulu ya. Alarik mengangguk. Fix, ini benar-benar aneh. Kiara tidak bertingkah macam-macam. Tanpa sadar dia terus memperhatikan Kiara. Dia jadi khawatir kalau bentakannya tadi menyakiti hati Kiara. Apa dia tersinggung? Batin Alarik. Kalau perubahan kelakuannya sampai drastis begini. Alarik juga jadi khawatir. Alarik menghela napas panjang memikirkan tentang itu. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Dia memutuskan untuk mengajak Kiara makan siang bersama nanti, sekalian. Sebagai permintaan maaf karena sudah ngegas kepadanya. Jam istirahat sudah dimulai sekitar 5 menit yang lalu. Kiara sudah keluar duluan, meninggalkan Alarik. Arah kemana ya? Pikir Alarik. Dia buru-buru menyudahi pekerjaannya dan keluar. Niatnya mau merealisasikan makan siang bersama dengan Kiara demi menghapus rasa bersalahnya karena membentak gadis itu tadi. Bu Melinda, lihat Ara. Tanya Alarik saat baru keluar dari ruangannya. Oh, Nona Ara kayaknya tadi ke depan. Alarik mengangguk. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Alarik langsung mempercepat langkahnya untuk menemui Kiara yang katanya di depan. Sampai depan, langkah Alarik yang terburu-buru mendadak berhenti. Seorang lelaki asing datang menemui Kiara. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih dan rambutnya berwarna kemerahan, dan dia kelihatan ramah sekali. Saat Kiara berhadapan dengan pria itu, mereka langsung berpelukan erat. Pria asing itu bahkan mencium pipi Kiara dan Kiara sendiri tidak merasa keberatan. Tangan Alarik terkepal, entah mengapa dadanya mendadak terasa tidak nyaman ketika melihat adegan itu di depan matanya. Siapa dia? Batin Alarik. Alden. Oh my god. Kamu beneran datang ke sini. What a surprise. Kiara menutup mulutnya. Dia kaget saat melihat Alden benar-benar datang ke kantor Alarik untuk menemuinya. Alden Richard Reyes adalah teman Kiara saat berkuliah di Australia. Mereka sangat akrab. Bunga juga mengenalnya, tapi tidak begitu dekat seperti Kiara. Alden bilang, dia ada acara di Indonesia dan ingin bertemu dengan Kiara. Awalnya Kiara kira itu hanya candaan belaka, jadi dia dengan santainya mengirimkan alamat kantor Alarik. Kalau memang Alden benar-benar mau menemuinya. Siapa sangka pria itu benar-benar datang. Hey, baby, miss you so much. Kiara dan Alden berpelukan dengan erat. Kalau orang yang tidak paham bahwa mereka hanya berteman, pelukan itu mungkin tampak seperti pelukan sepasang kekasih. Alden dan Kiara sama-sama Klingi, jadi mereka berdua memang lumayan klop satu sama lain. Kok bisa? How? Ada acara apa kamu di sini? Tanya Kiara. Dia masih tidak menyangka akan bertemu dengan kawannya lagi. Alden terkekeh dan mencubit pipi Kiara dengan gemas. Something about family. Business.
Kiara mangut-mangut. Memangnya kamu nggak sibuk? Nope. Semuanya sudah beres. Makanya, aku ingin bertemu denganmu, sayangku. Kiara terkekeh. Alden memang lumayan santai dan suka menyematkan panggilan-panggilan sayang kepada teman-temannya. Dulu, Bunga saja dipanggil My Rose oleh Alden padahal mereka tidak terlalu dekat. Bunga diam-diam saja, karena tahu itu hanya candaan belaka. So, kamu masih sibuk? Wanna grab some food? Sudah lama kita tidak berkencan. Kiara memukul lengan Alden. Kencan? Apaan? Hahaha. Just you and me. Kiara baru saja mau menyetujui ajakan Alden. Berhubung suasana hatinya juga sedang buruk, mungkin pergi makan bersama Alden akan menghibur dirinya. Karakter Alden yang ceria lumayan bisa menaikkan mood. Oke, kita bisa. Ahem. Kiara dan Alden langsung menoleh. Alarik sudah ada di belakang Kiara, dan dia langsung mendekati mereka. Wajah Alarik masih tak bersahabat. Dia langsung menatap Kiara dengan tajam. Enggak, boleh pacaran di kantor. Mengganggu pekerjaan. Kiara merengut. Apaan sih, Arik? Kiara yang memang sedang dalam masa-masa keraguan apakah dia masih bisa mengejar cintanya kepada Alarik langsung mendorong pria itu menjauh. Dia kemudian mendekati Alden dan merangkul lengan pria itu. Cemon, nggak perlu dengerin ucapan dia. Ayo makan siang. Kiara memasang senyum manis kepada Alden, dan itu semakin membuat Alarik kesal bukan main. Alarik mengepalkan telapak tangannya. Dia melihat jarum jam di arloji pergelangan. Tangan kirinya, rupanya jam makan siang sudah hampir habis. Ara, jam makan siang udah habis. Akan ada rapat di luar dan kamu harus ikut. Sebenarnya, alasan itu hanya alibi semata. Alarik hanya kesal mendadak ditinggal oleh Kiara. Sementara itu, Kiara dan Alden yang baru saja beberapa langkah meninggalkan Alarik langsung berhenti. Kiara kesal sekali. Merusak suasana saja. Hah, kok mendadak sih? Seru Kiara tak terima. Kamu kerja di sini, jadi harus patuh dengan apapun aturan di kantor ini, tegas Alarik. Kiara mendengkus kesal. Dia beralih menatap Alden yang sejak tadi tidak mau menginterupsi perdebatan kawannya itu dengan sang bos. Wow, what a fierce boss, ucap Alden. Kiara mengangguk setuju. Yeah, you're right. By the way, kalau ketemuannya nanti saja bagaimana? Kamu masih ada waktu, kan? Alden mengangguk. Of course, baby. Apapun untukmu. Kiara terkekeh. Good. Kalau begitu aku kerja dulu, nanti kita chatting lagi. Alden menurut. Dia sempat-sempatnya mencium pipi kiri Kiara sebelum pergi, yang jelas-jelas adegan itu dilihat jelas oleh Alarik. Apalagi saat melihat reaksi Kiara yang biasa saja, Alarik jadi semakin panas hati. Kiara akhirnya mengikuti Alarik. Namun, saat dia kira mereka akan meeting di kantor lain, rupanya Alarik malah membawa dia ke sebuah kafe. Kiara bingung. Berhubung dia juga baru bekerja, jadi dia belum tahu pasti. Hal-hal tentang pekerjaan secara umum yang dia ketahui hanya dasar-dasar saja. Kok ke kafe? Katanya meeting. Tanya Kiara. Kamu makan aja dulu. Belum makan siang, kan? Kliennya masih di jalan. Kiara mengernyit heran. Kalau masih ada waktu tahu gitu aku tadi makan bareng Alden, gerutunya. Alarik entah mengapa kesal mendengar hal itu. Itu nggak bisa jamin kamu bakal tepat waktu. Kiara menghela napas panjang. Ini nggak apa-apa emangnya aku makan dulu. Nggak apa-apa, jawab Alarik. Kiara pun makan.
Kebetulan dia memang sudah lapar karena jam makan siang juga sudah lewat. Alarik juga makan bersama dengan Kiara. Sepanjang makan, Alarik terus mencuri-curi pandang kepada Kiara. Dia ingin meminta maaf soal bentakannya tadi, tapi entah mengapa dia ragu untuk mengatakannya. Namun, Alarik akan terus merasa tidak nyaman kalau tidak minta maaf. "Ara," panggil Alarik. Aku mau minta." Bentar, mamaku telepon." Kiara tiba-tiba memotong ucapan Alarik karena ponselnya bergetar.